الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الأكارم والكريمات رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan Muqarrarat Barnamaji Muhimmatil Ilmi Ayyana Fununaha wa Rashaha Mutunaha Salih ibn Abdillah ibn Hamadin al-Usaymi Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina amin. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk di pembahasan prinsip yang ketiga. Al-Syaikh Saleh Al-Usaymi hafizahullahu ta'ala beliau mengatakan Al-Ma'qidu Al-Thalith, prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip pengagungan terhadap ilmu adalah Jam'u himmatin nafsi alaihi, menyatukan himmah di atas ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna sya'athan nafsi idza jumi'a 'ala al-ilmi ilta'ama wajtama'. Sesungguhnya keterceraiberaian jiwa itu apabila disatukan di atas ilmu maka dia akan menyatu. Ya. Wa idza syughila bihi wa bi ghairihi izdada tafarruqan wa syatata. Dan apabila seseorang itu disibukkan dengan ilmu dan selain ilmu, niscaya hatinya itu akan tercerai-berai. Jadi apabila seseorang itu belajar, maka hendaklah dia menyatukan himmahnya. Hendaklah dia fokus mempelajari ilmu, tidak didesak dengan selainnya. Maka kata beliau di sini, sesungguhnya keterceraiberaian sebuah jiwa itu, apabila dia difokuskan untuk belajar ilmu agama, maka jiwa itu akan menyatu. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia disibukkan oleh ilmu dan disibukkan pula oleh selainnya, maka izdada tafarruqan wasyatata, maka akan bertambah pula keterceraiberaian jiwa itu. Kemudian beliau mengatakan, wa innama tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Hanya saja menyatukan himmah itu, menyatukan himmah, keinginan yang kuat itu untuk menggapai sesuatu yang dicari itu dengan menggabungkan tiga hal. Jadi baru disebut menyatukan himmah itu apabila terpenuhi tiga hal. Yang pertama adalah awaluha al-hirsu ala ma yanfa'. Al-hirsu ala ma yanfa', bersemangat meraih sesuatu yang bermanfaat. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Apabila seorang hamba itu diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai hal yang bermanfaat baginya, maka dia akan semangat untuk meraih sesuatu tersebut. Jadi yang pertama adalah semangat, semangat, memiliki semangat tekad yang besar. Selain itu yang kedua, thaniha, syarat yang kedua adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ilmu. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ilmu. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair yang sangat bagus maknanya.
Beliau mengatakan, "Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu." Ya. Beliau mengatakan, "Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata," apabila seorang hamba itu tidak dibersamai oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu, ya, maka yang pertama kali membuka pintu-pintu keburukan baginya adalah usahanya sendiri, ya. Jadi beliau mengatakan, apabila seorang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali membuka pintu keburukan baginya adalah, ya, usahanya itu sendiri, ya. Karena dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan telantarkan dia. Kemudian yang ketiga, thalithuha, yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bughyati minhu, ya, tidak lemah untuk meraih apa yang dia cari, ya. Apa yang diimpikan itu dia tidak lemah untuk mencarinya, ya. Kemudian beliau mengatakan, وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم ابن الحجاج. Dan tiga hal ini, yaitu semangat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lemah untuk menggapai impiannya, itu telah dikumpulkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair qala haddatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah bin Uthman an Muhammad bin Yahya ibn Habban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, ya. Maka Imam Muslim meriwayatkan telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan ibnu Namir atau Numair. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Uthman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris, bersemangatlah kamu, ala ma yanfa'uk, untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan janganlah kamu lemah, ya. Di hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim ini menggabungkan tiga syarat himmah, tiga syarat menyatukan himmah. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk, ini adalah semangat, memiliki tekad yang besar untuk meraih apa yang menjadi impian. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, ini adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan lemah, ini syarat yang ketiga sebagaimana yang sudah berlalu. Kemudian beliau mengatakan, faman arada jam'a himmatihi 'ala al-ilmi falyush'il fi nafsihi syu'latal hirsi 'alaihi. Barang siapa yang hendak menggabungkan himmah di atas ilmu, maka hendaklah dia mengobarkan api semangat dalam dirinya, li'annahu yanfa'uhu, karena ilmu itu akan bermanfaat baginya. Bal kullu khairin fid dunya wal akhirah innama huwa thamaratun min thamaratil ilmi. Bahkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat itu, ia hanyalah satu buah dari buah ilmu, ya. Masya Allah, ya. Beliau mengatakan bahkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat
ya, itu hanyalah satu dari sekian banyak buah ilmu, ya. Waliyasta'in billahi alaihi, maka hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'jiz an syai'in minh, dan janganlah ia lemah untuk meraih apa yang diinginkan. Fa innahu hina idzin yudriku bughyatahu yafuzu bima ammalah, maka saat itulah ia akan mendapatkan impiannya dan meraih asanya. Qala Al-Junaid rahimahullah berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kejujuran, melainkan dia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dah. Kalau dia enggak mendapatkan keseluruhannya, maka dia akan mendapatkan sebagian. Jadi kalau orang itu belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, pasti dia akan mendapatkan ilmu. Kalau dia nggak mendapatkan seluruh ilmu, dia bisa mendapatkan sebagian ilmu, dan itu bermanfaat. Dan itu bermanfaat baginya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-ilmu wal adl. Sesungguhnya pokok, beliau mengatakan sesungguhnya pokok dari seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu dan keadilan. Sebagaimana aslu kulli syarrin fid dunya wal akhirah al-jahlu wal zulm. Sebagaimana pokok dari keburukan di dunia dan di akhirat itu adalah kebodohan dan kezaliman. Al-Qarafi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furuq, beliau juga mengatakan ilmu itu adalah pokok dari semua jenis kebaikan. Maka ini bermanfaat. Maka hendaklah seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu. Jangan malas. Kalau tidur-tidur terus, nggak dapat ilmu. Beliau mengatakan, membawakan sebuah syair, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Beliau mengatakan al-jaddu bil jiddi, kemuliaan itu hanyalah didapati dengan kesungguh-sungguhan. Gak mungkin orang itu akan mulia kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Wal hirmanu bil kasali, sementara terhalang dari ilmu itu hanya didapati dengan malas. Karena malas, fansab, maka bersungguh-sungguhlah kamu, tusib an qaribin ghayatal amali, niscaya kamu akan mendapatkan puncak dari apa yang kau impikan itu dalam waktu yang dekat. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, fanhab bihimmatika wastaiqidh minal ghaflah. Maka berdirilah dengan himmahmu, bangunlah dari kelalaian. Fa innal abda idza ruziqa himmatan 'aliyatan futihat lahu abwabul khairat wa tasabaqat ilaihi al-masarrat. Karena sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia diberikan himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi, tekad yang besar, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemudahan. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Apabila bintang himmah telah muncul dalam kegelapan malam kemalasan, wa radifahu qamarul azimah, dan diiringi oleh bulan semangat, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, niscaya bumi hati itu akan bersinar dengan cahaya dari Rabbnya. Ini bahasanya tinggi sekali. Jadi kalau sudah ada himmah dan azimah dalam diri seorang, maka dia akan semangat.
Dan sebaliknya, faman ta'allaqat himmatuhu bimat'amin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin lam yashamma raihatal ilm. Barang siapa yang himmahnya itu ya bergantung pada makanan, pakaian, ya, makanan, minuman, maka lam yashamma raihatal ilm, maka dia tidak akan bisa mencium ya harumnya ilmu, ya, tidak bisa. Nah, beliau membawakan syair, wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi. Ketahuilah olehmu sesungguhnya ilmu itu tidak akan dapat digapai oleh orang yang himmahnya itu, keinginannya itu pada makanan atau pakaian. Ya. Fahris, maka semangatlah kamu, litabluwa fihi hazzan wafira, agar engkau sampai pada bagian yang besar, agar engkau dapat mendapatkan ilmu, bagian dari ilmu itu dengan bagian yang besar. Wahjur lahu tiban manami wa ghalisi, dan jauhilah olehmu ya enaknya tidur, ya, dan begadanglah. Jadi bergadang untuk ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hali man sabaq. Dan di antara faktor yang menyalakan himmah dan menguatkan hati itu adalah memperhatikan atau melihat keadaan orang-orang terdahulu, ya. Wa ta'arufa himamil qaumil madin, dan melihat bagaimana himmah-himmah orang-orang terdahulu dalam belajar ilmu, ya. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa ya athar para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaq asy-syuyukh fata'khudhuhu ummuhu bi thiyabihi wa taqul rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nas aw yusbihu. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala tatkala masih usia belia, tatkala beliau hendak keluar sebelum subuh untuk menghadiri halaqah para masyayikh, ini berangkatnya sebelum subuh, ya, untuk belajar ilmu, ingin berangkat ya sebelum subuh. Fata'khudhuhu ummuhu bi thiyabihi, maka ibunya menarik pakaiannya seraya mengatakan, dan ini bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ya, hatta yu'adzinan nas aw yusbihu, tunggu dulu wahai anakku, tunggu dulu sampai ya azan sudah berkumandang atau telah subuh, ya. Ini orang-orang terdahulu sebelum subuh sudah berangkat ke halaqahnya para masyayikh, ya. Jauh berbeda dengan keadaan penuntut ilmu hari ini, sebagian, ya, enggak semua tentunya. Kemudian beliau mengatakan, wa qara al-Khatib al-Baghdadi sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalis. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau membaca Sahih al-Bukhari itu secara keseluruhan, semuanya beliau baca kepada gurunya Ismail al-Hiri dalam 3 majelis. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri. 2 di antaranya, 2 majelis di antara 3 majelis itu, yaitu pada malam hari dari salat maghrib sampai salat subuh, ya. 2 malam itu full dari maghrib sampai salat subuh. Wal yawm ats-tsalits min dhahwatin nahari ila salatil maghribi wa min al-maghribi ila tulu'il fajri. Dan hari yang ketiga itu dari waktu duha sampai salat maghrib, dan dari maghrib sampai dengan fajar. Subhanallah, ini adalah himmah yang sangat besar, ya. Semangat yang luar biasa yang diberikan oleh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ya. Kemudian beliau mengatakan, qala adz-Dzahabi fi Tarikhil Islam, adz-Dzahabi berkata dalam kitab beliau Tarikhul Islam,
wa hadza syai'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'uhu. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini aku tidak mengetahui ada seorang di zaman kita ini yang mampu melakukannya. Ya. Perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah ini, ya, beliau bukan ingin mengatakan inilah hal yang mustahil, bukan itu. Tetapi hal yang seperti ini sangat jarang bisa dilakukan oleh seseorang. Tapi tentunya di setiap masa itu mungkin ada yang lebih dari beliau, ya, lebih semangat dari beliau. Hanya saja mereka belum diketahui, ya, atau tidak diketahui. Beliau mengatakan rahimallahu Aba Abdillahi kaifa law ra'a himama ahli hadha zamani madza yaqul. Semoga Allah merahmati Abu Abdillah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang akan beliau katakan sekiranya beliau melihat himmah orang-orang di zaman sekarang yang sangat lemah, ya, apa yang akan beliau katakan? Kemudian beliau mengatakan wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullah. Dan Abu Muhammad ibnu Tabban tatkala di awal-awal belajar beliau belajar semalamnya itu full. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail. Dan ibunya itu menyayanginya dan melarangnya untuk membaca di malam hari. Karena malam hari dulu kan gelap. Kalau zaman sekarang beda. Fakana ya'khudhul misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jafnah syai'in min al-aniyatil 'azimah. Dan beliau mengambil mengambil misbah, mengambil lampu, ya, lampu bukan lampu neon, ya, mungkin lampu seperti zaman dulu itu lentera, ya, lampu yang diisikan minyak itu. Dan beliau meletakkan lampu tersebut di bawah jafnah. Jafnah itu syai'in minal aniyatil 'azimah, di bejana yang besar. Yatadhaharu bin naum, dan beliau berpura-pura tidur. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala ad-dars. Apabila ibunya telah tidur, maka beliau mengeluarkan lampu tersebut dan beliau mulai belajar lagi, ya. Masya Allah, ya. Ini Ibnu Tabban, ya. Dia berpura-pura tidur, kemudian setelah ibunya tertidur terpulas, ya, beliau keluar beliau mengeluarkan lampu tersebut dan kembali belajar. Waqad ra'aitu fi ba'dil majmu'atil khattiyati, dan aku melihat, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, aku melihat di kumpulan tulisan tangan fi maktabatin najdiyah, di maktabah Najd khassah yang khusus, mimma yunsabu ila Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, yaitu sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, sahibi Fathul Majid, yaitu penulis kitab Fathul Majid, ya. Yaitu ucapannya, qaulahu, yang aku lihat itu ucapan beliau, ya, dengan tulisan tangan beliau, syammir ila talabil ulumi dhuyula wanhad lidzalika bukratan wa asila wasilis su'ala wa kun hudita mubahitha fal aibu indi an takuna jahula. Ya, bersemangatlah kamu untuk mencari ilmu. Bangunlah untuk ilmu itu pagi dan petang. Lanjutkan dengan pertanyaan. Jadilah kamu seorang yang meneliti. Niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Fal aibu indi an takuna jahula. Karena sungguhnya aib itu menurutku, aib itu di sisiku, an takuna jahula, yaitu kamu menjadi orang yang jahil. Aib itu adalah kamu menjadi orang yang jahil, yaitu kamu masih muda, masih kuat, masih mampu untuk belajar, tapi kok kamu malah jadi orang bodoh. Lah ini aib, ya. Ini mirip dengan perkataan Buya Hamka, ya, rahimahullahu taala. Aib yang paling besar itu adalah tatkala orang itu mampu melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Tatkala orang itu mampu belajar tapi dia tidak mau belajar. Ini aib sekali.